Halo pemirsa, kali ini layar Tube 17 akan merangkum film Ong Bak. Film laga asal Thailand ini diliris pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Prahia Pinkaew. Film ini diperankan oleh Tony Ya sebagai Ting, Pumwere Yut Kamol sebagai Muay Le dan Pech Tai sebagai Ham Lae. Di awal film menceritakan di sebuah desa yang bernama Nong Pradu, diadakan sebuah perlombaan memanjat pohon merebutkan bendera yang berada di pucuk pohon. Pemenang dari lomba itu adalah Ting, seorang pemuda jago dalam bela diri Muay Thai. Pada saat acara upacara pemakaian jubah Dewa Ong Bak, Don, seorang pemuda desa itu yang kini tinggal di ibu kota, datang dengan maksud membeli artefak yang ada di desa itu. Tapi sesepuh yang didatangi Don tidak menjual artefak yang dia punya. Don kesal karena sudah jauh-jauh datang tapi tidak ada hasil. Di malam hari Ting menunjukkan kebolehannya berlatih Muay Thai kepada pamannya. Paman Ting lalu bercerita bahwa guru Ting pernah membunuh seseorang dengan Muay Thai-nya. Dikarenakan hal itulah guru Ting selalu berpesan untuk tidak sembarangan menggunakan bela diri Muay Thai yang ia kuasai. Setelah itu Paman Ting pulang. Ketika melewati wihara ia mendengar suara sedikit berisik dari dalam wihara. Lalu ia masuk ke dalam wihara. Ternyata di dalam wihara Don mencoba mencuri kepala patung Dewa Ong Bak. Don yang merasa aksinya diketahui lalu memukul kepala bagian belakang Paman Ting hingga pingsan. Di pagi hari warga desa sudah ramai di wihara. Paman Ting yang sudah sadar dari pingsannya lalu menceritakan kejadian semalam. Warga sedih dan cemas atas hilangnya kepala patung Dewa Ong Bak. Lalu Ting mengajukan diri untuk ke kota mencari Don dan membawa kembali pulang kepala patung Dewa Ong Bak. Sebelum pergi guru Ting memberikan jimat mengandung herbal untuk dikalungkannya. Warga pun ada yang memberikan uang untuk bekal ia di kota. Ada salah satu sesepuh di desa itu memberikan alamat anaknya yang ada di kota. Ia meminta Ting mendatanginya agar Ting ada tempat tinggal dan ada yang membantunya mencari Don. Ham Lae, orang yang dituju Ting, adalah seorang pejudi. Dengan dibantu Muay Le ia bekerja sama untuk membohongi para bandar judi. Kali ini di taruhan balap motor Ham Lae yang menjadi joki bandar pura-pura mengalah agar Muay Le menang. Tapi bandar malah memukuli Ham Lae karena ia kalah balapan dengan seorang wanita. Sekembalinya dari tempat balap, Ham Lae bertemu Muay Le untuk bagi-bagi uang hasil judi. Dan saat itulah Ting bertemu dengan Ham Lae. Tapi Ham Lae tidak mengakui kalau ia satu desa karena di kota Ham Lae sudah merubah nama menjadi Jos. Ham Lae tetap tidak mau mengakui bahwa ia dari desa yang sama. Sampai-sampai Ham Lae mendorong Ting untuk pergi. Hingga tas yang dipakai Ting terjatuh. Saat itulah Ham Lae melihat isi tas Ting yang terjatuh berisi uang dan Ham Lae lalu mau menerima Ting. Ham Lae mempunyai maksud lain dengan membawa Ting ke rumahnya. Lalu Ham Lae menyuruh Ting untuk mandi terus istirahat. Ketika Ting masuk ke kamar mandi ia mendengar Ham Lae sedang menelepon Muay Le mengajak untuk bertemu di tempat tarung bebas. Ting langsung keluar kamar mandi dan Ham Lae sudah tidak ada. Lalu ia memeriksa tasnya dan benar Ham Lae telah mengambil uang Ting. Ting mencari-cari tempat tarung bebas untuk mengambil uangnya kembali. Dan di adegan ini Don ternyata mencuri artefak untuk dijual ke penadah yang juga bos dari tempat tarung bebas ini. Ting melihat motor Ham Lae ada di depan tempat tarung bebas langsung masuk ke dalam. Don sempat melihat Ting langsung kabur sebelum Ting melihatnya. Ting akhirnya menemukan Ham Lae. Lalu ia meminta uangnya. Ham Lae berkata uangnya sudah dia buat untuk taruhan. Ting yang tidak peduli ia ingin uangnya kembali. Ting malah terlibat tarung bebas dengan petarung yang bernama Pearl. Tanpa diduga Pearl yang sudah mengalahkan 3 orang, kalah dengan sekali tendangan Ting. Dan Ting menjadi juara baru. Tapi Ting tidak ingin uang hasil taruhan itu, ia hanya mengambil uang yang dia punya.
Kemarau terus melanda desa Nong Pradu. Mereka percaya selagi kepala patung Dewa Ongbak belum kembali, desa mereka masih akan dilanda kemarau yang berkepanjangan. Sedangkan Ting masih belum bisa menemukan di mana Don berada. Di scene berikutnya, Hamlae kembali ke meja judi. Kali ini ia ingin menipu bandar judi lagi. Ia kembali berpura-pura berlawan dengan Muaile, tapi Hamlae selalu memberi kartu bagus kepada Muaile. Belum lagi Muaile yang punya simpanan kartu, jadilah tiap part Muaile bisa menang terus. Sampai bandar yang kalah terus-menerus akhirnya meminta Hamlae untuk mengusir Muaile. Selesai dari tempat judi, Hamlae dan Muaile bertemu untuk membagi hasil judi mereka. Tapi entah bagaimana datang orang untuk menagih utang Hamlae. Orang itu yang pernah ditipu Hamlae dan Muaile. Setelah mengambil uang, ia memukuli Hamlae karena merasa telah dibohongi Hamlae dan Muaile. Dua anak buahnya pun ikut memukuli Hamlae, dan tanpa sengaja Ting lewat di depan mereka, tapi Ting cuek, tidak pedulikan. Sampai suatu kejadian orang itu memukul Muaile, hati Ting merasa tergugah karena yang dipukul adalah seorang perempuan. Ting akhirnya menolong mereka berdua dengan menghajar satu persatu orang-orang itu. Mereka tidak mampu melawat Ting, lalu mereka pun pergi manggil bantuan. Ketika orang itu muncul lagi, Hamlae dengan beraninya mengambil sebilah kayu dan akan melawannya. Seketika kawan-kawannya datang, hampir lebih dari 15 orang. Hamlae langsung lari. Kemudian diikuti oleh Muaile dan Ting. Terjadi kejar-mengejar yang sangat seru. Sampai ada saat yang lucu ketika Hamlae terjepit. Hamlae mengambil pisau dari pedagang, ternyata orang-orang itu pun masih berani untuk maju. Hamlae lalu mengambil pisau yang lebih besar. Orang-orang itu mulai takut untuk maju. Lalu entah bagaimana penjual pisau lewat di depan mereka. Mau gak mau Hamlae langsung kabur lagi. Dan di ujung kejar-kejar menemui jalan yang buntu, Ting langsung memanjat tembok, tapi Hamlae tidak bisa memanjatnya. Ketika orang-orang semakin dekat, Hamlae berjanji akan membantu mencari Don. Langsung Ting membantu Hamlae memanjat tembok dan selamatlah mereka. Lanjut ke tempat tarung bebas. Malam itu ada petarung dari Australia yang bernama Big Bear. Ia menjadi petarung malam itu. Lalu Komtuan bos mafia yang mempunyai tarung bebas melihat Ting. Ting memang datang bertiga ke tempat tarung bebas untuk mencari Don, yang mana info dari Hamlae bahwa Don sering datang ke sini. Komtuan bos mafia itu kemudian mengatur pertarungan antar Ting dan Big Bear. Big Bear kemudian memancing emosi para pemuda lokal untuk bertarung dengannya, termaksud Ting. Tapi pemuda itu tidak ada apa-apanya, sampai akhirnya Ting tergerak untuk menolong pemuda itu. Terlebih ketika Big Bear memukul wanita lokal, Ting langsung menuju ke tengah pertarungan dan menerima tantangan Big Bear. Big Bear yang juara bertahan pada malam itu dibuat tidak berdaya oleh Ting. Dengan teknik bela diri Muay Thai yang ia punya, Ting membuat Big Bear kewalahan. Bahkan Big Bear harus dibantu temannya baru ia bisa memukul Ting. Tapi cukup mendapat satu pukulan saja, Ting kemudian dengan teknik kedua kaki berada di pundak lawan, kemudian dengan kedua tangannya ia memukul Big Bear hingga pingsan. Komtuan si bos mafia kesal karena dia kalah taruhan. Lalu ia menyuruh satu persatu petarungnya untuk menantang Ting. Pertarung pertama ialah Tuchero. Sebenarnya Ting tidak mau menerima tantangannya, tapi Ting dipaksa untuk melawan. Ting akhirnya terima tantangannya. Di tengah tempat pertarungan, dua petarung sedang bersiap-siap. Tuchero mengambil serangan di awal. Ting memperhatikan Tuchero mengandalkan kecepatan kakinya. Tendangan-tendangan Tuchero mampu dihindari Ting. Bahkan Ting mampu menangkis tendangan-tendangan Tuchero dengan telapak kakinya. Kini Ting yang memegang kendali pertarungan. Tuchero dibuat tidak bisa berkutik. Lalu semua tendangan Ting ke kaki Tuchero tanpa bisa ditangkis.
dan Tu Chero menyerah setelah mendapat tendangan penalti Ting. Rupanya itu hanya tipuan. Tu Chero menyerang Ting dari belakang tapi dengan kesigapan. Ting lalu menendang Tu Chero dengan dengkulnya hingga pingsan. Lawan taruhan Kong Tuan menang besar, kini ia menaikkan taruhannya. Kini muncul lagi petarung yang akan melawan Ting, yaitu si anjing gila. Tanpa basa-basi si anjing langsung memukul kepala Ting menggunakan botol. Ting lalu menendangnya. Si anjing gila kemudian mengambil kursi dan memukulkannya pada Ting. Si anjing gila juga memukulkan meja kepada Ting sampai hancur. Pertarungan ini sampai terjadi di lantai 2 di ruangan Kong Tuan. Kong Tuan mengatakan kepada si anjing gila bahwa ia kecewa sambil memberikan sebilah pisau. Lalu si anjing gila menghujamkan pisaunya kepada Ting. Ting lalu menangkap tangannya dan menendang si anjing gila sampai terjatuh ke lantai 1. Ting dan Hamlae mendapat info di mana tempat tinggal Don, lalu mereka mendatanginya. Don yang lagi menggunakan narkoba dibuat kesal karena ada yang mengetuk kamarnya. Don membuka pintu dan Ting langsung masuk. Di dalam kamar sempat terjadi sedikit perkelahian, namun Don masih bisa lari dari kamarnya. Di luar apartemen, Don meminta para supir-supir bemo untuk menghalang-halangi orang yang mengejarnya, yaitu Ting. Don sempat kabur menggunakan bemo. Untungnya Hamlae cepat memakai bemo yang tidak ada supir, lalu ia dan Ting mengejar Don. Para sopir bemo yang ikut membantu Don berjatuhan karena menghindari gerobak orang jualan. Don yang berada di belakang bemo Hamlae menabrakan bemonya, tapi Ting tidak habis akal, ia lalu loncat ke bemo Don. Don yang takut ditangkap Ting, ia lalu loncat keluar bemo yang ia kendarai. Kini situasinya sekarang Ting sudah berada di atas atap bemo yang dikendarai Don. Don yang tidak fokus lagi sampai bemo yang dikendarai jebur ke laut. Ternyata di dalam laut itu Ting melihat benda-benda bersejarah yang tidak ternilai harganya disembunyikan para pencuri artefak. Dan kini benda-benda bersejarah itu sudah diangkat dari laut dan disita oleh negara itu. Ternyata benda-benda bersejarah itu hasil curian Kong Tuan dan orang-orangnya. Ia marah sekali gara-gara Don benda-benda yang sudah ia miliki akhirnya ditahan pemerintah itu. Apalagi ia sudah kalah banyak taruhan, kini benda-benda yang dimiliki juga hilang. Keesokan harinya ketika Hamlae dan Muaile sedang jalan berdua, tiba-tiba datang segerombolan orang menculik mereka. Mereka dibawa menghadap Kong Tuan si bos mafia, lalu Kong Tuan menunjukkan kepala Ong Bak. Lalu diberkata dia akan mengembalikan kepala Ong Bak dan Muaile yang jadi jaminan asal Ting mau bertarung lagi. Demi kembalinya kepala Ong Bak ke desanya, Ting menerima tawaran untuk bertarung. Pertarungan ini diadakan di perbatasan Burma. Ting akan melawan petarung dari Burma yaitu Saming. Mereka berdua bersiap-siap, dan Ting mengambil serangan duluan. Tapi semua tendangan Ting tidak menggoyahkan Saming. Saming menyuntikkan obat agar kuat di badannya. Ting yang terus menendang Saming dibuat bingung karena Saming begitu kuat. Lalu bagai orang kesurupan, Saming kini memukul kepala Ting, membantingnya lalu menginjak-injak badan Ting tanpa ampun. Saming mencekik leher Ting lalu menendangi perut Ting. Ting yang sudah lemas kini mendapat pukulan teramat keras hingga Ting terputar di udara. Hamlae yang melihat Ting tak berdaya lalu melemparkan handuk tanda menyerah. Tapi Saming tidak peduli, lalu ia menendang Ting hingga keluar ring. Ting dan Hamlae disuruh ke tempat ini jika ia mau Ong Bak kembali. Di tempat itu sudah ada Kong Tuan,
Dan ternyata semua itu jebakan Kom Tuan tidak akan ngembalikan patung Ong Bak karena sudah merugikan dia ratusan juta. Malah ia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ting dan Hamlae. Namun belum sempat menembak, Ting dengan cepat menghajar dua orang yang akan mengeksekusi mereka. Lalu Hamlae dan Ting pergi ke sebuah goa tempat Kom Tuan dan anak buahnya berada. Di depan goa ada 4 anak buah Kom Tuan berjaga-jaga, tapi dengan sekali 2 kali pukulan dan tendangan Ting mampu melumpuhkannya. Di dalam goa Ting kembali berhadapan dengan beberapa anak buah Kom Tuan. Sampai akhirnya Ting bertemu Kom Tuan dan melihat patung Ong Bak yang lebih besar lagi sedang akan mereka curi. Ting makin marah dan akan menghentikan aksi pencurian kepala patung Ong Bak. Tapi Ting harus kembali berhadapan dengan beberapa anak buah Kom Tuan. Tapi apes bagi Hamlae yang tidak punya kemampuan bela diri, ia tertangkap dan digantung oleh anak buah Kom Tuan. Setelah ia diselamatkan Ting, ia kembali berhadapan sampai tangannya dipatahkan. Ting kini berhadapan lagi dengan Saming. Kali ini Ting menggunakan jimat yang diberikan gurunya untuk melindunginya. Dan benar saja Saming dibuat tak berdaya. Semua tendangan dan pukulan Saming mampu ditangkis oleh Ting. Lalu Ting terus-terusan menghajar perut Saming dengan kakinya. Saming tak mampu bangun lagi setelah mendapat pukulan di dagunya. Melihat Ting hampir menggagalkan aksi mereka, Saming lalu memakai 4 suntikan langsung ke badannya. Saming lalu menendang Ting. Ting yang terjatuh lalu ditendang perut dan wajahnya sampai ia lemas. Lalu Saming menceking Ting sampai benar-benar lemas. Tapi Ting seperti mendapat kekuatan ketika melihat Dewa Ong Bak. Ting lalu kembali menyerang Saming secara bertubi-tubi dan sampai tak mampu lagi melawan Ting. Setelah itu Ting yang akan mengambil patung Ong Bak yang ada pada Kom Tuan tiba-tiba ditembak Kom Tuan. Hamlae muncul di saat yang tepat, ia memukul Kom Tuan dengan sebilah kayu, tapi Saming muncul juga lalu menghajar Hamlae. Melihat Saming menghajar Hamlae, Ting kembali menghajar Saming, ia membanting Saming sampai ke lantai dasar. Kom Tuan mengambil patung Ong Bak untuk menghancurkannya. Hamlae datang dan melindungi patung Ong Bak, tapi malangnya Hamlae yang terkena pukulan Kom Tuan. Sampai pada akhirnya patung Ong Bak yang besar yang rencananya mereka curi akhirnya jatuh dan menimpa Kom Tuan dan Hamlae. Hamlae akhirnya pun mati. Di saat itu Muaile datang dan menangis histeris karena cuma Hamlae lah yang ia punya di dunia ini. Dan akhirnya patung kepala Ong Bak kembali ke desa Nong Pradu. Warga desa menyambut dengan gembira. Oke pemirsa, sekian dulu rangkuman film Ong Bak. Terima kasih.